Kerjasama militer termasuk pertukaran informasi dan intelijen Indonesia dan Australia dihentikan setelah terkuaknya skandal penyadapan oleh Australia. Untuk membahas hal ini, saya akan berbincang dengan Wakil Menteri Pertahanan, Letjen Purnawirawan Safri Samsudin. Penyadapan yang dilakukan Australia tidak hanya berdampak pada ketegangan diplomatik kedua negara. Tidak ingin terkesan main-main, protes Indonesia ditunjukkan secara tegas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kerjasama militer dengan Australia dihentikan. Penghentian kerjasama ini akan berlangsung hingga kode etik dan protokol yang diminta oleh Presiden SBY dipenuhi pemerintah Australia. Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement dari kedua belah pihak, saya berharap ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik. Setidaknya ada 4 kerjasama militer kedua negara yang dihentikan, antara lain pertukaran informasi dan intelijen, latihan Kopassus di Lembang, latihan udara dengan pesawat F-16 di Darwin, dan patroli bersama di wilayah perbatasan. Apa plus minus penghentian kerjasama militer Indonesia-Australia? Ya, dan saat ini saya sudah bersama Wakil Menteri Pertahanan, Letjen Purnawirawan Safri Samsudin. Pak Safri, ini kalau kita bicara soal kasus yang kemarin ini antara Indonesia, Australia, ada penyadapan yang dilakukan, sampai Presiden juga mengeluarkan instruksi yang luar biasa. Nah, dari segi militer sendiri, apa yang sudah dihentikan kerjasamanya sebetulnya? Ya, setelah Bapak Presiden mengeluarkan instruksi untuk menghentikan kegiatan kerjasama intelijen, kerjasama pertahanan dan militer, maka yang kita lakukan adalah menghentikan kegiatan untuk semua kegiatan. Apa saja itu, kecuali pendidikan. Ya, kecuali pendidikan. Jadi seperti latihan, kemudian suatu tukar-menukar informasi intelijen militer dan pertahanan, kemudian juga ada pertukaran pejabat, kemudian juga bilateral, itu kita hentikan. Kecuali pendidikan? Kecuali pendidikan, retrofit pesawat, dan rencana kita melakukan penerimaan hibah dari pemerintah Australia. Nah, bagaimana reaksi mereka ketika ini diputuskan? Ya, sebetulnya mereka juga menginginkan supaya tidak terjadi penghentian kegiatan itu. Namun karena kita mempunyai hubungan yang sifatnya baik dengan kedua Kementerian Pertahanan dan Militer, maka kita semua patuh dan taat kepada instruksi Bapak Presiden, dan mereka pun menghormati apa yang kita lakukan. Seberapa penting sih sebetulnya Pak Sarif kerjasama kita di bidang militer dengan Australia? Artinya kalau kita bicara soal untung rugi, ini lebih banyak ruginya atau bagaimana sebetulnya dengan penghentian ini? Kita perlu melihatnya dari segi kepentingan nasional kita. Jadi kalau kita bertumpu kepada kepentingan nasional, kita tidak boleh melihat untung dan rugi, tetapi kita melihat sejauh mana kepentingan nasional kita itu harus kita amankan. Tapi kita juga sebetulnya kan punya upaya penanggulangan terorisme kerjasama dengan Australia. Apakah ini juga termasuk yang dihentikan? Iya, karena itu bagian dari latihan. Ya, jadi kita hentikan sementara. Ya, walaupun komunikasi itu tetap ada, tapi secara fisik interaksinya kita hentikan sementara. Apakah itu tidak menimbulkan risiko? Ya, memang kita tidak punya satu aliansi penanggulangan terorisme dengan Australia. Yang ada adalah latihan bersama untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masing-masing, yang nantinya itu akan kita gunakan di wilayah yurisdiksi masing-masing. Itu digunakan di Australia dan Indonesia menggunakan Indonesia. Yang penting bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya untuk mensetarakan kemampuan profesional internasional yang kaitannya dengan
penanggulangan terorisme. Dan itu baru saja kita lakukan sebelum instruksi penghentian kegiatan itu dilakukan. Sebab kita melakukannya dalam satu counter terrorism exercise antara ASEAN dan negara-negara termasuk Australia. Ini kan sebetulnya juga ada kasus imigran gelap. Indonesia itu seringkali menjadi tempat lintasan sebelum ke Australia. Nah, ini menjadi concern bagi Australia. Bagaimana dengan hal ini? Ya, ini memang ada dua hal yang perlu kita lihat berbeda. Satu yang berkaitan dengan pelanggaran kedaulatan, dan yang satu kaitannya dengan kemanusiaan. Nah, kalau dalam kaitan kemanusiaan, memang itu ditangani oleh Badan Basarnas. Jadi kalau ada siapapun yang masuk di wilayah nasional kita, kemudian mereka memerlukan suatu pertolongan, maka itu adalah tanggung jawab Basarnas untuk melakukannya. Sebaliknya, siapapun kalau masuk di wilayah kedaulatan dan tidak mempunyai suatu alasan apapun, maka itu adalah kewajiban dari alat pertahanan negara untuk melakukan aksi. Nah, terus terang selama ini bahwa imigran-imigran itu masuk di dalam wilayah nasional menggunakan istilah distress, sehingga itulah menyebabkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memberikan peluang kepada Basarnas untuk merespon. Ya. Gitu. Ini kan mereka kan umumnya pengen ke Australia. Ya. Pak Safri, apakah ini akan dibiarkan mereka untuk terus melaju ke sana, atau bagaimana tindakan kita sebetulnya setelah? Iya, terus terang dengan melaksanakan instruksi Bapak Presiden, yang saya katakan lagi bahwa kepentingan nasional itu merupakan hal yang paling utama, maka untuk sementara kita tidak menangani, walaupun itu bukan fungsi alat pertahanan negara, tapi itu fungsi dari Basarnas, tetapi instruksi Bapak Presiden itu meluas semua sektor, termasuk juga penanganan mengenai imigran gelap. Ratu Atut Khosia menjadi korban kesekian dari Jumat Keramat di KPK. Datang ke KPK pukul 10 pagi, sore harinya Gubernur Banten itu keluar mengenakan baju tahanan. Ratu Atut dibawa ke rumah tahanan Pondok Bambu di Jakarta Timur sebagai tersangka kasus suap Ade Mokhtar dan dugaan korupsi alat kesehatan di Banten. Megawati Soekarno Putri menyesalkan para koruptor yang berasal dari kalangan intelektual terpelajar. Kekecewaan Ketua Umum PDI Perjuangan itu disampaikan di depan Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Jakarta. Setelah ada Republik Permulaan, rasanya korupsi itu sedikit banget ya. Padahal semuanya itu orang pintar. Pak Hatta itu orang pintar, Kiai Haji Wahid Hasim orang pintar. Siapa lagi? Banyak sekali. Tidak ada. Pikiran mereka buat korupsi itu tidak ada. Saya tahu karena saya kenal pada mereka semua. Tapi kok sekarang ya, ini semua kan yang bikin korupsi orang pintar kan? Meski kerjasama militer Indonesia-Australia dibekukan, rencana pembelian pesawat Hercules dari Australia tetap berjalan. Kontrak pembelian pesawat itu telah diteken dan telah dibayar. Artinya jika Indonesia membatalkan pesanan, maka uang yang telah dibayarkan akan menguap begitu saja. Hal itu ditegaskan Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiantoro. Indonesia telah memesan 9 pesawat Hercules dari Australia, 4 diantaranya dalam bentuk hibah. Begitu pula Australia tetap berkomitmen mengirimkan pesawat hibah ke Indonesia. Pak Safri, ini kalau kita bicara soal hubungan Indonesia-Australia, tadi dikatakan bahwa ada beberapa kerjasama yang dihentikan. Apakah termasuk juga kerjasama jual beli pesawat dengan Australia? Bukan. Ini karena merupakan sesuatu yang sudah terjadi, dan itu merupakan satu kegiatan antara kedua pemerintah, yaitu penjualan dan pembelian pesawat. Nah,
kita memperoleh hibah 4 pesawat, dan dari 4 pesawat yang diberikan hibah kepada Indonesia itu kami menilai perlu di-upgrade kualitasnya agar supaya itu bisa layak terbang untuk jumlah tahun yang panjang. Ya, ini pesawat bekas ya? Ada 4. Ya, yang namanya hibah nggak ada yang baru, ya itu. Kemudian dia juga menjual C-130 kepada Indonesia yang kondisinya adalah kondisi operasional, tetapi harganya juga jauh lebih murah dibandingin kita membeli pesawat yang baru, dan itu semua sudah masuk di dalam satu kontrak dan sedang berjalan, sehingga itu tetap berlangsung. Artinya kontrak ini tidak bisa dibatalkan sama sekali? Ya, kalau nanti dibatalkan oleh kita, nanti kita dikena satu gugatan, ya. Jadi itu tidak terjadi. Ya, nah kalau kita melihat sebetulnya dengan industri pesawat terbang kita, Pak Safri, apakah kita memang belum mampu untuk menghasilkan apa yang kita beli dari Australia? Ya, industri pertahanan kita itu memang sedang bangkit sekarang pada posisi teknologi menengah. Ya, jadi kalau kita berbicara pesawat transportasi, kita sekarang pada transportasi menengah. Itu sebagai contoh, kita bekerja sama dengan Airbus Military dan PTDI itu untuk CN295, itu transportasi menengah. Tetapi untuk yang transportasi berat itu belum. Pesawat ini apakah ini memang yang bisa dikatakan yang terbaik di kelasnya untuk digunakan dalam transportasi berat ini? Iya, pesawat Hercules C-130 ini mulai kita operasionalkan yang tahun 80, dan itu sampai dengan saat ini yang terbaik dan diakui oleh beberapa negara penggunanya, tentunya termasuk Indonesia. Kita bisa mempunyai 2 manfaat. Yang satu, manfaat untuk keperluan operasi kemanusiaan apabila ada bencana alam, untuk evakuasi, pengangkutan logistik dan sebagainya. Dan yang kedua adalah untuk mentransformasikan kebutuhan operasional Tentara Nasional ini di dalam negeri. Pesawat-pesawat ini sudah tiba di Indonesia? Yang hibah ini dalam proses, karena dia kita minta di retrofit di Australia oleh Qantas Defence Service-nya itu, dan itu akan selesai dan itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Di tahun 2013 ini juga atau di 2013 2014. Oke, di awal. Jadi 9 pesawat yang kita peroleh melalui hibah yang kita upgrade di Australia, dan juga pesawat yang kita beli itu akan masuk memperkuat modernisasi di tahun 2014. Pak Safri, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik sebetulnya tentang hubungan Indonesia dan Australia. Kita marah dengan penyadapan yang dilakukan oleh Australia, tapi kenapa kita harus menerima hibah mereka? Ya, ini adalah hal yang tidak boleh disamaratakan ya. Ya, bahwasanya hubungan internasional itu kita boleh marah, tetapi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita juga membantu kebutuhan kemanusiaan kita sendiri. Untuk pertama kalinya, Tahir Foundation bekerja sama dengan Perkumpulan Masyarakat dan Pengusaha Indonesia Tionghoa Permit memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada 3 tokoh yang dianggap sukses dalam bidangnya. Ketiga tokoh itu adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Presiden Baharudin Yusuf Habibie, dan Chairman Lipo Group Mokhtar Yadi. Kenapa Pak Habibie rahasianya di mana? Saya hanya mencatatkan membuat pesawat terbang. Karena dibutuhkan oleh bangsa ini. Tentu kita di Indonesia ini membutuhkan semua. Kita butuh pemerintah yang mengatur bangsa ini. Dan itu kalau dikasih tadi itu dana ya. Terima kasih nanti kita juga pakai lagi untuk usaha sosial dan beberapa hari ini saya pikir berulang-ulang kali apakah saya harus datang kembali untuk terima atau tidak. Oleh karena
jelas bahwa saya tidak layak itu sesama dengan Bapak Habibie, dan saya juga tidak layak setara dengan Pak Yusuf Kalla. Ini berarti bahwa status yang baru ini berupa suatu dorongan atau memberi suatu tanggung jawab kepada saya bahwa tidak perlu pensiun dan harus kerja lebih keras. Sebuah patung setinggi 9 meter berdiri sehari setelah Nelson Mandela dimakamkan. Patung berbobot 4,5 ton didirikan di sebuah padang rumput di gedung Union Building, Kompleks Pemerintahan Pusat Afrika Selatan. Patung perunggu itu menggambarkan Nelson Mandela membentangkan tangan sebagai simbol persatuan dan rekonsiliasi. Tercatat sebagai patung terbesar di dunia, patung itu dibangun untuk mengenang Mandela serta perjuangannya. Menyikapi penyadapan Australia atas pejabat Indonesia, Komisi Pertahanan DPR menggelar rapat dengan pihak pemerintah pada akhir November 2013. Rapat melahirkan 6 kesepakatan. Di antaranya, mendesak pemerintah menangani kasus penyadapan dan percepatan sistem sandi di kantor perwakilan luar negeri, termasuk pengamanan komunikasi RI1 dan RI2. Kesepakatan lainnya, pemerintah menata infrastruktur keamanan informasi serta pembangunan satelit intelijen. Itu akan tetap terus kita stop selama belum ada perubahan-perubahan yang substansial dari apa yang terjadi hubungan Indonesia dan Australia. Yang pertama itu adalah menstop untuk tukar-menukar data dan informasi intelijen. Itu memang kebanyakan di ranah dari BIN dan kepolisian. Tadi sudah kita sampaikan kepada DPR. Yang kedua, kita sudah menyetop 3 latihan bersama, yaitu latihan Kopassus yang ada di Lembang. Kemudian latihan yang di Darwin, kemarin kita tarik F-16 kita dengan Hercules. Dan yang ketiga, itu yang akan kita lakukan pada akhir bulan ini, yaitu latihan Kakadu Angkatan Laut Indonesia dan Australia dalam rangka counter terorisme. Pak Safri, ini kalau kita menyimak hasil rapat mungkin Pak ya, DPR dengan Menhan pada medio November pada saat itu ada beberapa hal. Ini kan terkait soal penyadapan Australia terhadap Indonesia. Dari butir-butir itu, mana yang menjadi prioritas bagi Kemenhan untuk segera direalisasikan? Yang pertama, kita mengapresiasi perhatian dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perlunya kita meningkatkan kapasitas kita. Oleh karena itu, yang paling utama dan pertama yang kita akan lakukan adalah peningkatan kualitas dari peralatan-peralatan khusus kita. Karena ini kan terkait dengan spionase dan kontraspionase. Nah, kita ketahui secara luas bahwa spionase dan kontraspionase itu akan ada secara terus-menerus dan meluas di seluruh belahan dunia ini. Maka inti dari yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kualitas daripada peralatan-peralatan kita agar kita bisa lebih unggul. Kenapa kemarin itu sampai komunikasi RI1 dan beberapa pejabat itu sampai bisa kesada Pak Wamen? Kita memang tidak boleh serta-merta untuk memastikan adanya itu. Tetapi bahwasanya kewaspadaan yang tinggi itu perlu kita lakukan. Maka kita sebaiknya jangan terlalu tenggelam kepada pusaran-pusaran yang tidak memberikan satu solusi terhadap langkah yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu tidak ada, ya enggak. Tetapi kita harus melihat kedalaman bahwa kalau ternyata itu ada, maka apa yang harus kita lakukan? Bicara soal penyadapan ini kan sebetulnya Wikileaks juga mengatakan bahwa yang melakukan penyadapan ini, Australia, itu juga dibantu oleh beberapa negara lain, Singapura dan Korea juga di sana gitu. Nah, kalau saya tidak salah juga kita punya kerjasama dengan Korea Selatan, jual beli peralatan pertahanan. Ya, itu yang saya maksud bahwa
kami tidak ingin masuk di dalam pusaran-pusaran duga-menduga. Itu yang paling baik bahwa kita menentukan solusi-solusi produktif, meningkatkan kualitas sistem informasi kita, meningkatkan kualitas daripada material khusus kita, sehingga apapun rumor yang ada, yang paling penting bahwa sistem informasi kita aman. Sebetulnya kan ini bukan rumor, Pak Safri, artinya sampai Presiden mengambil keputusan untuk menghentikan beberapa kerjasama dengan Australia, artinya sudah sangat dipastikan bahwa ini ada. Itu adalah pendapat Bapak Presiden demi kepentingan nasional. Dan kita harus melakukannya itu, dan apa yang harus kita lakukan dari tataran-tataran masing-masing. Gitu. Tidak ada mencoba untuk menanyakan hal ini kepada Korea Selatan dan Singapura misalnya? Wah, saya kira tidak sejauh itulah kami lakukan gitu. Karena kita juga mempunyai etika hubungan bersama gitu. Dengan Singapura dan Australia. Baik. Kalau peralatan-peralatan ini dengan teknologi-teknologi yang tinggi ini masih kita beli dari negara lain, bukankah itu menjadi sangat rentan, Pak Safri? Iya. Saya tidak ingin mengatakan apa yang kita lakukan di dalam, tetapi ingin saya pastikan bahwa kita mempunyai kemampuan baik sumber daya manusia maupun bagaimana kita merekayasa alat peralatan itu, walaupun itu berasal dari tempat-tempat yang lain, dari daerah, dari negara-negara lain, tetapi kita punya kemampuan untuk memformulasikan satu sistem pengamanan informasi yang kita miliki. Gitu. Baik. Pak Safri, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Sama-sama. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Wakil Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Safri Samsudin, dan Bedah Politik masih akan kembali bersama rekan Rika Amru sesaat lagi. Meski ditentang berbagai pihak, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini tegas pada putusannya untuk menutup lokalisasi Doli. Risma menegaskan bahwa keinginan menutup lokalisasi Doli bukan untuk popularitas dirinya, tetapi untuk memanusiakan warga lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini. Ya, di Surabaya ada 5 lokalisasi. Yang satu ini insya Allah minggu ini saya tutup. Sekali lagi, dari sekian orang 3 itu mucikari yang nggak setuju, hampir seluruhnya PSK setuju karena dia sadar dengan apa yang saya jelaskan. Mereka itu orang yang tertindas gitu. Dinilai berhasil memimpin pemerintahan Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengaku tak tertarik jadi pemimpin nasional. Saya nggak tertarik dengan jabatan-jabatan seperti itu, termasuk sebelumnya wali kota. Anda tertinggi loh, lebih tinggi dari Haritanu Sudibyo malahan. Saya nggak tertarik. Giliran Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto diperiksa KPK terkait proyek Tahun Jamak Hambalang. Kepada wartawan usai diperiksa selama 3 jam, Joko membantah tidak memberikan rekomendasi penambahan Tahun Jamak Hambalang yang disahkan di DPR. Saya di sini hanya ditanya mengenai tata cara kontrak multi-year. Ya, oke, udah itu saja.